lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Kita mulai ceritanya. Beberapa bulan lalu, ayahku bercerai dengan ibu kandungku. Saat itu aku masih mengenyam pendidikan di bangku SMA. Sebagai seorang anak, aku coba mendalami penyebab perceraian ayah dan ibuku. Tapi ayahku tak mau jujur. Ia hanya menjawabku, "Mungkin ini sudah takdir, nak." Serunya berulang kali meyakinkanku. Kalau boleh jujur pada kawan-kawan, saat itu ayahku adalah sedang menjadi pengusaha sukses yang bergelimang harta. Tapi semua itu diraih bukan karena ayah sendiri, melainkan karena kerja keras ibuku juga. Seiring waktu berjalan, aku anak laki-laki satu-satunya. Terus dimanjakan ayah dan ibuku, walaupun keduanya sudah pisah ranjang. Terkadang aku menginap di rumah ibuku, terkadang juga aku menginap di rumah bapakku. Begitulah yang saya lakukan semenjak perpisahan ayah dan ibuku. Hari terus berlalu, akhirnya waktu menjawab akan penyebab perpisahan ayahku. Ternyata ayahku berhasil dipengaruhi seorang wanita yang ia kenal di dunia malam. Ia bernama Rani. Dengan sikap tegasku, aku menunggu ayah pulang dan ingin menanyainya tentang wanita itu. Ternyata ayahku tetap saja pura-pura tak mengenalnya. Beberapa hari kemudian, Rani tak mau berlama-lama ingin menikmati harta ayahku yang bergelimangan. Ia dengan beraninya mengajak ayahku untuk sesegera mungkin menikahinya. Dan kenyataan pahit bagiku itu benar terjadi. Akad nikah ayahku dengan Rani, si wanita malam itu, berlangsung tanpa sepengetahuanku. Beberapa lama kemudian, aku pun mengetahuinya. Maka dengan stresku, aku memarahi ayahku. Bahkan sampai aku bertengkar dengan ayahku. Tapi yang paling pahit adalah ayahku bukan justru menghargaiku, melainkan mengusirku dari rumah itu di depan ibu tiriku. Miris bukan apa yang saya alami? Tapi semua itu ayahku lakukan tak lain karena pengaruh wanita yang bernama Rani yang sudah menjadi ibu tiriku itu. Hingga semua itu aku curhatkan pada ibuku. Lalu dengan santun dan sabarnya, ibuku sembari mengelus kepalaku mengatakan, "Sabar, nak. Pasti ini yang terbaik buat kita," tegasnya sambil meneteskan air mata. Berbulan-bulan sakit hatiku alami dan
curhat sana-sini. Berharap ada solusi agar ibuku bisa kembali lagi bersama ayahku. Sampai akhirnya aku bertemu teman baikku yang memberikan sepatah nasihat padaku. Seperti apakah nasihatnya? Sekarang kamu pulang minta maaf sama ayahmu dan pura-pura tinggal di rumah itu bersama ibu tirimu. Lalu di waktu yang tepat kamu gauli ibu tirimu. Dengan cara itulah ayahmu akan jijik sama ibu tirimu. Sarannya padaku. Ketika malam tiba, saran temanku itu terus kupikirkan hingga aku mengambil kesimpulan sendiri dengan melaksanakannya. Tibalah waktu di mana aku minta maaf pada ayahku. Dan alhamdulillah aku diterima ayahku hingga bisa tinggal bersama ibu tiriku. Sejak itulah pesan sang kawan aku laksanakan dengan berpura-pura baik pada ibu tiriku. Sampai ia yakin seyakin-yakinnya bahwa aku sudah bisa menerimanya. Hari terus berganti. Sejak tinggalku di rumah ayahku, ia tetap sibuk dan pulang malam. Hingga ia jarang menemani ibu tiriku. Kesempatan itu kemudian aku pergunakan untuk merayu dan meyakinkan ibu tiriku dengan bahasa aku cinta padanya. Mendengar itu, ia yang sedang kesepian pun sedikit bengong dan menegaskan lagi padaku, apa kata-kata kamu tadi itu bisa dipercaya? Tanyanya serius. Dengan luguku menjawab, ya, sungguh aku sangat mencintaimu ibu tiriku yang cantik. Jawabku sambil mendekatinya. Lalu aku melanjutkan dengan bahasa cintaku dan berkata, tapi jangan bilang ayah ya. Seruku serius. Ternyata ibu tiriku dalam diamnya menyukaiku dan haus akan daun muda. Itu ku tahu karena ia menjawabku, ya, saya tidak akan kasih tahu ayahmu. Ayo, kita masuk ke kamar. Ajaknya seketika itu juga. Tak mau kulur waktu, aku pun menemaninya malam itu untuk yang pertama kali. Beberapa lama kemudian, karena akhir-akhir itu ayah lebih sering di rumah, ibu tiriku mengajakku bertemu di sebuah hotel yang ia sudah booking. Maka dengan sigapku, aku mendatanginya. Maka di hotel itulah aku menemaninya kembali. Dan di ujung pertemuan itu, barulah aku menunjukkan padanya akan apa yang kami lakukan dengannya. Dan ketika ia melihat video itu, ia kaget dan marah besar padaku. Tapi dengan santai aku menjawab dan menjelaskannya. Aku hanya ingin kamu pisah dengan ayahku, seruku padanya. Dan kalau tidak terpaksa, aku kasih tahu ayahku akan apa yang pernah kita lakukan selama ini. Tegasku padanya. Maka singkat cerita, dengan pasrahnya beberapa minggu kemudian, ia pun meminta cerai dari ayahku sampai terjadi perceraiannya. Berakhirlah kisah ini dengan ibu tiriku bercerai dan ibuku kembali menikah dengan ayahku. Tentu semua itu sebelum pernikahan ayahku terjadi dengan ibuku kembali dengan saran-saran baik dan logika pada sang ayah, hingga akhirnya ayahku mau kembali dengan ibuku. Sampai di sini kisah yang bisa gerbang kehidupan 92 tayangkan, dengan harapan agar bisa dijadikan pelajaran
dan tidak terulang kembali dalam kehidupan kawan-kawan. Salam Gerbang Kehidupan 92.